Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin Saputra dengan NIM 200321100056 dari program studi agribisnis kelas A. Di sini saya akan memaparkan dari perencanaan usaha tani padi. Studi kasus komoditas padi milik Bapak Warnoto yang ada di Kecamatan Krayun, Kabupaten Ponorogo. Adapun maksud dari dan tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah usaha tani dengan dosen pengampu Ibu Nur Komariah. Langsung saja untuk di sini subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada gambaran komoditas padi di Kabupaten Ponorogo. Yang kedua, perencanaan usaha tani padi ditinjau dari aspek non-finansial dan aspek finansial. Yang ketiga, sumber pembiayaan usaha tani padi milik Bapak Warnoto. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan program asuransi yang merupakan program asuransi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan yang kelima, membahas bentuk kemitraan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, komoditas padi Kabupaten Ponorogo. Komoditas pertanian padi merupakan komoditas yang paling dominan dengan tingkat produksi komoditas pertanian lainnya yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, komoditas padi ini merupakan produk unggulan pertanian di Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya. Adapun upaya pengembangan padi yang berdaya saing perlu dilakukan karena selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, padi juga berpotensi untuk dikembangkan sehingga bisa mencukupi kebutuhan ekspor. Oleh karena itu, penting adanya perencanaan dalam menghasilkan komoditas padi karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana cara melakukan perencanaan serta menentukan jenis kemitraan. Yang selanjutnya, perencanaan usaha tani padi ditinjau dari aspek non-finansial. Di sini yang pertama jenis komoditas yaitu padi sawah untuk luas lahan 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Untuk status kepemilikan padi sawah milik Bapak Warnoto ini milik sendiri atau milik pribadi. Untuk masa tanam 4 bulan dan perawatan serta pemeliharaan yang pertama penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini dilakukan dengan metode yang masih manual, yaitu menggunakan cangkul, bajak dan juga alat-alat pertanian yang masih sederhana. Yang kedua, penanaman. Penanaman dilakukan pada saat musim tanam di lahan yang telah digarap. Dan sehari sebelum penanaman biasanya dilakukannya pencabutan bibit serta penaburan pupuk kandang. Dan yang ketiga, pemupukan pertama. Pemupukan pertama dilakukan 1 minggu setelah masa tanam. Dan pemupukan pertama ini biasanya dilakukan yaitu sebagian pupuk yang kemudian nantinya pada saat pemupukan kedua dicukupi dari kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Yang keempat, penyiangan atau pembersihan gulma. Pembersihan gulma ini dilakukan secara berkala antara 20 hari sampai dengan 1 bulan dan dilakukan secara berkala untuk 20 hari ke depannya atau 1 bulan ke depannya. Dan yang kelima, pemupukan kedua yaitu dilakukan pada padi saat berumur kisaran antara 30 sampai dengan 40 hari. Dan yang keenam, penanggulangan hama dan penyakit dilakukan secara berkala juga
dengan melihat kondisi tanaman. Apabila tanaman tidak terserang penyakit dan juga tidak mengalami kerusakan, itu tidak dilakukan penanggulangan hama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pada saat usia padi 4 bulan, padi siap dipanen. Berikutnya, perencanaan usaha tani padi yang ditinjau dari aspek finansial. Di sini yang pertama ada komponen biaya. Biaya variabel yang dikeluarkan Bapak Warnoto dalam satu kali masa tanam yaitu sebesar 1.495.000. Dengan biaya tetap atau investasi awal yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.145.000 dengan biaya atau nilai penyusutan sebesar 410.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja yang dikeluarkan Bapak Warnoto dalam satu kali masa tanam yaitu sebesar 1.170.000, sehingga didapati bahwa total biaya yang dikeluarkan sebesar 3.075.000 rupiah. Yang kedua, penerimaan yang diperoleh Bapak Warnoto dari jumlah panen padi ini sebesar 6 juta yang didapati dari di sini ada rumus penerimaan atau TR yaitu produksi total dikali harga. Di sini dalam satu kali masa produksi Bapak Warnoto dapat menghasilkan 1.500 kg padi dengan harga jual Rp4.000, yaitu didapatinya hasil dalam satu kali masa panen 6 juta rupiah. Berikutnya keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penerimaan dikurangi total biaya yang didapati dari penerimaan. Dari penerimaan sendiri itu sebesar 6 juta rupiah dan dikurangi sebesar biaya total 3.075.000, maka didapatkan keuntungan sebesar 2.925.000 rupiah. Kemudian untuk yang pertama RC rasio. Di sini RC rasio ini penerimaan total atau TR dibagi biaya total atau TC yang didapati 6 juta rupiah dibagi 3.075.000 yang menghasilkan angka 1,95. Nah, diketahui bahwa nilai RC rasio usaha tani padi Bapak Warnoto lebih besar dari 1, sehingga usaha tani padi ini layak untuk dijalankan. Yang kedua, BEP penerimaan dengan rumus biaya total atau TC dibagi harga, yaitu 3.075.000 dibagi Rp4.000 yang akan mendapatkan hasil angka 768 dengan satuan kilogram. Dari hasil perhitungan usaha tani padi ini didapatkan hasil bahwa BEP penerimaan yaitu sebesar 768. Maka dalam sekali tanam, setidaknya usaha tani padi ini harus menghasilkan padi sebanyak 768 kg untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Kemudian BEP harga. Di sini rumus BEP harga, biaya total atau TC dibagi produksi total, yaitu 3.075.000 dibagi 1.500 kg yang akan mendapatkan angka 2050. Dari hasil perhitungan usaha tani tersebut didapatkan bahwa BEP harga yaitu sebesar 2050. Maka Bapak Warnoto dalam usaha tani padi harus menjual padi dan dengan harga lebih besar dari Rp2.050 untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Yang terakhir, payback period di sini biaya investasi dibagi pendapatan. Diketahui bahwa investasi awal sebesar 1.145.000 dengan dibagi pendapatan sebesar 6 juta yang akan mendapatkan hasil 0,19. Nah, berdasarkan perhitungan ini diperoleh yaitu PBB sebesar 0,19 yang menunjukkan bahwa usaha tani padi Bapak Warnoto akan mendapatkan pengembalian modal
dalam jangka waktu 0,19 musim tanam. Yang berikutnya, sumber pembiayaan usaha tani padi. Yang pertama, sumber pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha tani padi yang dimiliki oleh Bapak Warnoto berasal dari dana pribadi, yaitu keseluruhan pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari modal yang dimiliki dan digunakan untuk menjalankan usaha taninya. Dan yang kedua, adapun kendala yang dihadapi dalam pembiayaan. Yang pertama, harga yang dipatok untuk bibit dan harga jual ditentukan oleh pasar. Kemudian kelangkaan pupuk bersubsidi. Kemudian pasar yang dimiliki hanya pasar lokal, dan yang terakhir modal petani hanya terbatas. Di sini ada pun strategi untuk mengatasi masalah dari pembiayaan. Yang pertama, perlu adanya penyuluhan terkait masalah pembiayaan usaha tani di daerah pelosok seperti yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun penyuluhan yang ada di Kabupaten Ponorogo itu masih belum sampai ke desa-desa yang kecil. Dan kemudian strategi yang kedua, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani masih kesulitan dalam mendapatkan subsidi pupuk. Hal tersebut perlu adanya tindakan dari pemerintah. Kemudian kelebihan dan kekurangan program asuransi. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu petani mendapatkan jaminan investasi, membantu apabila petani mengalami gagal panen, dan membantu mengurangi beban petani dalam konteks biaya. Hal tersebut diketahui bahwa petani dapat mendapatkan jaminan investasi apabila mengalami gagal panen ataupun terkena bencana. Nah, di sini ada pun kekurangan. Yang pertama, minimnya pengetahuan petani, premi yang terus dibayarkan meskipun petani tidak mengalami kerugian, serta program asuransi yang masih belum tersalur secara merata bagi petani. Jadi untuk premi ini, apabila petani tidak mengalami kerugian ataupun tidak mengalami bencana, itu tetap dibayarkan. Kemudian yang selanjutnya, bentuk kemitraan. Kemitraan yang sesuai dengan komoditas padi ini adalah kemitraan vertikal, yaitu strategi kemitraan dengan membagi risiko ke unit bawahnya dalam mata rantai produksi dan perdagangan, yaitu lebih memperbesar kontinuitas wilayah perdagangan. Adapun alasan memilih kemitraan ini, yaitu produsen dapat memberikan barang yang dimilikinya langsung kepada usaha mikro, jadi petani tidak usah mencari calon pembeli. Kemudian bentuk kemitraan. Di sini perusahaan yang dapat digandeng untuk dijadikan mitra, yaitu salah satunya adalah Perum Bulog Subdivre Ponorogo, karena Perum Bulog ini mewadahi serta mencukupi kebutuhan akan bahan pangan beras di wilayah Ponorogo dan daerah sekitarnya. Alasan memilih mitra ini adalah dengan bermitra bersama Bulog, maka dapat memperluas dunia usaha serta dapat mengedukasi petani agar dapat meningkatkan pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.